sukacitaku. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga Tuhan selalu memberikan kekuatan dan kesehatan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini, hari Minggu, hari Sabat, kesempatan kita beribadah kepada Tuhan dan kita mengucap syukur untuk kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan buat setiap kita. Mari bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bangkit berdiri bersama, kita masuk dalam ibadah pada hari ini. Tuhan berada di bait suci-Nya. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Masih dengan tetap bangkit berdiri, kita akan membaca bacaan Alkitab kita pagi hari ini yang diambil dari Lukas 10 ayat 27. Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Setiap langkah dalam hidup kita percaya Allah kita menyertai setiap kita. Mari kita bersandar hanya kepada Yesus saja. Percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi ya Bapa? Menjauhi Engkau ya Tuhan. Tidak akan pernah. Kami bersyukur ya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau
bersyukur ya Bapa. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah Bapa, sungguh indah. Kami bersyukur ya Bapa. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Kami percaya ya Bapa. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar ya Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah ya Tuhan, sungguh indah. Kami bersyukur ya Bapa. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah ya Tuhan, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah ya Tuhan, sungguh indah. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau hari ini kami masih punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami rindu ya Bapa,
Engkau memberkati setiap kami dalam segala kehidupan kami hari lepas hari. Ada kekhawatiran, ada ketakutan, mungkin ada kegentaran, tetapi kami belajar untuk percaya dan bersandar kepada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kemanapun kami pergi. Dekatkan kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Bawa kami selalu Tuhan di dalam hadirat-Mu, agar kami boleh merasakan kasih setia dan penyertaan Tuhan Yesus hadir dalam hidup kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pakai setiap kami menjadi alat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kita percaya Allah kita Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Mari setiap kita letakkan hati kita, hidup kita, dan percaya kita hanya kepada Tuhan Yesus yang sanggup menolong dan memimpin hidup kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Kami percaya Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita percaya kita punya Tuhan Yesus. Dialah satu-satunya Allah yang sanggup dalam hidup kita. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi sama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Percayalah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala
bersyukur kita punya Tuhan Yesus. Dialah Allah yang sanggup mengatasi segala hal dan kesulitan dalam hidup kita. Kita bersyukur hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Penginjil John Ri Ferdinand Kali. Mari siapkan hati kita. Mari buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dekat dengan Tuhan, biarlah itu selalu jadi kerinduan kita. Karena dialah Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kami percaya ya Tuhan, dalam segala keadaan dalam hidup kami, Engkau bersama kami. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Kami percaya Bapa, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Mari sama-sama angkat tangan dan nyanyikan. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Kami percaya Engkau Allah yang menyertai setiap kami ya Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Sama-sama pujikan. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu ya Tuhan, besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu Bapa, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang dalam surga, kami sungguh bersyukur dan terima kasih. Pada kesempatan hari ini kami boleh datang berbakti kepadamu, memuji, memuliakan namamu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap jemaat Tuhan yang boleh mendengarkannya. Biarlah hati kami boleh tertuju hanya kepada Tuhan. Dan kami sungguh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada hari ini kita akan belajar bersama dengan tema The Goodness of Suffering. Kebaikan penderitaan. Terambil di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11 saya akan membacakannya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kami juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Amin. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sedang dikasihi oleh Tuhan, kita merenungkan tentang masalah penderitaan. Kalau kita membahas masalah penderitaan, terlebih dahulu kita harus tahu satu faktor yang jelas, yaitu semua orang ingin menghindari penderitaan. Semua orang tidak mau menderita. Tuhan Yesus pun ingin menghindari penderitaan.
Sebelum Yesus memikul salib, dia berdoa kepada Bapa di surga supaya penderitaan yang akan dia alami bisa lewat. Dari sini kita bisa lihat dengan jelas bahwa semua orang tidak mau menderita. Tetapi kita juga harus tahu satu faktor lagi, yaitu penderitaan itu sering datang kepada kita walaupun semua ingin menghindarinya. Dari sinilah kita muncul satu pertanyaan. Bagaimana kita menafsirkan penderitaan yang sering kita alami di dalam kehidupan kita? Kalau kita melihat Tuhan Yesus, dia ingin menghindari penderitaan, tetapi dia sadar bahwa dia tidak dapat menghindarinya. Sehingga dia menerima penderitaan itu sambil memikirkan kebaikan penderitaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun kita tidak ingin menderita, tetapi kalau tetap ada penderitaan di dalam hidup kita, kita perlu mengubah cara pandangan kita terhadap penderitaan. Beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi dalam pidatonya pernah mengatakan bahwa kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Berdampingan bukan berarti menyerah dan menjadi pesimis, tetapi menyesuaikan diri. Yang terpenting masyarakat bisa produktif, aman dan nyaman beraktivitas kembali. Namun harus menyesuaikan. Selama di dunia Bapak Ibu pasti ada penderitaan. Dan kita tidak akan bisa menghindarinya. Tetapi bagaimana kita menghadapinya di dalam rencana Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Penderitaan diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan pasti Tuhan punya maksud dan Tuhan punya tujuan di dalam setiap penderitaan yang kita alami. Bapak Ibu, dalam nats ini Rasul Paulus menyatakan bahwa melalui penderitaan Allah hendak mengajar kita tentang hal kebaikan penderitaan. Kebaikan penderitaan yang pertama adalah untuk kedewasaan iman. Iman kita bisa bertumbuh menjadi dewasa melalui penderitaan. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi penderitaan adalah unsur yang penting yang menjadi kedewasaan dalam iman. Paulus banyak mengalami penderitaan. Di dalam ayat 8 dan 7 itu menunjukkan penderitaan yang luar biasa yang mereka alami di Asia Kecil. Paulus menderita kelaparan, dia menderita kedinginan tanpa pakaian, bahkan dia dicambuk dan dipenjarakan. Dia menghadapi bahaya di tengah laut dan di perjalanan banyak penyamun. Bahkan dari orang-orang yang menentang dia, dari bangsanya sendiri, dari orang-orang kafir
banyak hal yang dialami, penderitaan di dalam hidupnya. Akan tetapi di samping semua penderitaan Rasul Paulus masih berkata, terpujilah Allah. Ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ini menunjukkan iman yang dewasa. Meski menghadapi berbagai macam-macam penderitaan di dalam hidupnya, dia masih mengucap syukur. Dia masih menyembah Tuhan. Dan ini sesuatu yang betul-betul datang dari hati yang penuh sukacita. Karena penghiburan yang datang dari Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus. Paulus hanya menaruh kepercayaan hanya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak pernah mengeluh. Apapun yang dia hadapi, dia tetap mengandalkan Tuhan. Paulus tahu penderitaan dapat memberikan kedewasaan dalam iman. Oleh sebab itu, dia mengatakan, terpujilah Allah walaupun dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita bandingkan ya, dari menurut Keluaran 15 ayat 24 dan 16 ayat 2 sampai 3, di mana bangsa Israel yang berada di padang gurun seringkali mereka bersungut-sungut ketika mengalami penderitaan. Keluaran 15 ayat 24 dikatakan, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Keluaran 16 ayat 2 sampai 3 dikatakan, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Mereka bersungut-sungut, menunjukkan ketidakdewasaan, kekanak-kanakan, selalu mengeluh, tidak pernah mengucap syukur. Namun kalau kita lihat di dalam Yosua 1 ayat 18, mereka berkata bahwa setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di sini kita bisa melihat bahwa perlu adanya penderitaan. Karena lewat penderitaan ada proses untuk kita lebih dewasa di dalam iman kita kepada Tuhan. Awalnya ketika mereka bersama Musa, mereka mengeluh terus menerus. Namun ketika mereka akan masuk ke tanah Kanaan bersama Yosua, mereka menunjukkan kedewasaan mereka. Karena proses mereka di padang gurun itu. Jadi setiap penderitaan yang dialami akan membawa kita kepada kedewasaan iman kepada Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita menghadapi masalah di dalam kehidupan kita, jangan cepat-cepat mengeluh, tetapi naikkanlah puji syukur kepada Tuhan. Penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel di padang gurun tidak jauh berbeda dengan penderitaan yang kita alami sekarang ini. Hanya berbedanya bagaimana kita itu mengandalkan Tuhan atau tidak. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, pasti kita akan mengalami yang namanya kegagalan.
Tapi bila kita mengandalkan Tuhan, kita akan mengalami kemajuan lebih dewasa dengan penderitaan yang Tuhan izinkan. Iman kita harus bertumbuh. Karena itu kita harus dapat memakai penderitaan yang kita alami sebagai bahan pertumbuhan iman sambil memandang kebaikan dari penderitaan yang kita alami. Bapak Ibu, yang kedua, kebaikan penderitaan yang kedua ini adalah mengalami penghiburan. Penderitaan mendatangkan penghiburan yang istimewa. Di dalam ayat 5 dan 7 Bapak Ibu bisa membacakannya. Bagaimana di dalam nats ini penghiburan terus dikatakan 10 kali di dalam 11 ayat yang kita baca. Penderitaan datang dengan penghiburan. Artinya kata penghiburan sama dengan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus adalah penghiburan atau orang yang menolong di samping. Ketika kita menderita, penghiburan yang istimewa yaitu Roh Kudus datang kepada kita. Sehingga penderitaan yang kita alami, kita bisa mengungkapkannya. Ketika penderitaan yang kita alami dengan keberadaan Roh Kudus, kita bisa berkomunikasi. Kita bisa bergaul dengan Roh Kudus secara lebih dalam lagi. Mengenal apa yang menjadi maksud rencana Tuhan ketika menghadapi penderitaan. Jadi penderitaan yang kita alami masih memiliki kebaikan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara saat ini mungkin sedang mengalami masalah, mungkin sedang mengalami penderitaan, pergumulan atau kesusahan di dalam kehidupan. Mungkin saudara sedang mengalami sakit penyakit. Ada yang sudah terkena terinfeksi virus corona. Ada juga yang mengalami di PHK dari perusahaan. Sulit di dalam keuangan, di dalam kebutuhan, di dalam keluarga. Bahkan mungkin mengalami kehilangan orang yang kita cintai. Di dalam pergumulan, di dalam penderitaan yang kita alami, janganlah pernah lupa bahwa penghiburan yang istimewa yang tersedia oleh Tuhan diberikan kepada kita. Orang-orang yang banyak menderita akan mendapat banyak penghiburan dari Roh Kudus. Penghiburan Allah menguatkan kita. Bukan hanya supaya kita dapat bertahan, melainkan juga supaya kita dapat bersukacita di dalam penderitaan, di dalam kelemahan, di dalam kesukaran yang sedang kita alami. Sehingga ketika semua itu kita alami sukacita karena kuasa Roh Kudus yang menghibur, menguatkan kita. Kita menjalaninya dengan beban yang ringan. Roh Kudus selalu ada. Karena itu Bapak Ibu, ketika penderitaan itu kita alami, berikanlah tempat yang terutama bagi Roh Kudus untuk menghibur, menolong, dan menguatkan kita melewati penderitaan itu. Yang ketiga, kebaikan penderitaan yang ketiga adalah teman.
penderitaan memberikan teman di dalam ayat 11. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Ketika kita mengalami penderitaan, pasti akan muncul teman yang menolong kita, yang akan mendoakan kita, mendukung, memberikan semangat kepada kita. Ada seorang yang bernama Joni Eareckson Tada. Dia adalah seorang wanita yang luar biasa. Dia lahir di Baltimore 15 Oktober 1949. Dia adalah seorang penulis, penyiar radio, dan pendiri Joni and Friend, sebuah organisasi yang menunjang pelayanan Kristen dalam komunitas disabilitas. Organisasi yang mereka dirikan. Waktu usia 17 tahun, dia mengalami kecelakaan yang hebat. Ketika ia melompat ke dalam air, kepalanya itu terantuk batu di dasar air. Yang ternyata airnya itu dangkal. Jadi ketika dia melompat, dia tidak tahu bahwa airnya dangkal. Kepalanya kebentur batu. Seketika itu juga seluruh tubuhnya merasa mati. Mati rasa. Ia menderita kerusakan permanen pada tulang belakangnya yang membuat dia lumpuh dari leher ke bawah. Dia mengalami kelumpuhan dari leher sampai ke bawah. Kecelakaan itu hanya berlangsung dalam 2 detik. Tetapi akibatnya berlangsung seumur hidup. Selama dirawat bulan-bulan di rumah sakit, dalam pengobatan tidak mengalami perubahan. Sehingga Joni Eareckson Tada ini mengalami depresi yang sangat berat. Dalam usahanya untuk memahami apa yang terjadi di dalam dirinya. Sampai ia sempat berpikir untuk bunuh diri. Dia mau bunuh diri pun tidak bisa. Karena mati rasa dari leher sampai ke bawah. Dia meminta kepada teman-temannya supaya membunuh dia. Supaya teman-temannya melakukan bunuh diri lewat teman-temannya. Namun teman-temannya tidak melakukannya. Teman-temannya, berkat pertolongan teman-temannya, imannya tumbuh dan semakin hidupnya semangat kembali. Teman-temannya kasih support, mendukung dia, mendoakan dia, membacakan firman Tuhan, menguatkan dia. Orang yang begitu mungkin merasa sesuatu hidup tidak ada gunanya. Namun pertolongan teman-temannya yang luar biasa, imannya tumbuh dan semangat hidupnya bangkit kembali. Jadi selama direhabilitasi, ia menyadari apapun yang terjadi. Dia menyadari apapun yang terjadi, betapapun buruk situasi, hidup ini tetap sebuah pilihan. Hidup ini tetap sebuah pilihan. Mau hidup dengan penyesalan dan kemarahan kepada Tuhan, atau menjalaninya dengan pengharapan bahwa yang terbaik akan tiba.
Hidup ini pilihan. Dan Joni Erik Tada, dia memilih bahwa menjalani hidup dengan berpengharapan bahwa yang terbaik Tuhan akan berikan kepadanya. Karena itu rehabilitas ia berusaha belajar untuk melukis dengan cara menggigit kuas di antara gigit. Dia menggigit, dia belajar melukis dengan mulutnya. Memang tidak mudah, tapi karena semangatnya dia berhasil melukis lukisan yang begitu indah yang banyak dicari oleh orang. Dia juga menulis puluhan buku yang telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan telah menyentuh serta mengubahkan hidup ribuan orang sampai saat ini. Dia juga mendirikan Joni and Friend yang melayani orang-orang cacat. Mereka telah melayani lebih dari 500 keluarga orang-orang cacat dan membagikan belasan ribu kursi roda ke berbagai negara. Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan Alkitab, Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita sendiri. Apalagi kalau kita menderita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan kita sendiri mengalami penderitaan. Tuhan selalu juga mempersiapkan teman. Bahkan sebelum kita mengalami penderitaan, teman itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Meskipun mungkin tidak menonjol, tetapi ketika kita mengalami penderitaan, teman itu baru muncul, baru kelihatan orang-orang yang mendukung, orang-orang yang mensupport kita, orang-orang yang mendoakan kita. Teman-teman yang Tuhan persiapkan untuk kita di dalam penderitaan. Banyak teman pasti akan memberikan perhatian, dukungan, semangat kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak akan melihat bintang-bintang jika langit tidak gelap gulita. Jika langit tidak gelap gulita, kita tidak akan bisa melihat bintang-bintang di langit. Kita dapat mengenal isi hati Tuhan jika hati kita merasa sakit oleh karena penderitaan. Allah mengizinkan anak-anaknya mengalami penderitaan supaya iman mereka dibangun. Roh Kudus akan menghibur dan menolong kita menang atas penderitaan. Tuhan menghibur kita dan Tuhan juga menghendaki kita menghibur orang-orang lain. Karena itu marilah kita belajar dari penderitaan yang sering datang kepada kita supaya kita dapat selalu dipimpin oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, di dalam segala penderitaan hidup yang kami alami ini, kadangkala kami mengandalkan diri kami sendiri. Kami lupa bahwa ada Tuhan yang menolong kami. Ada Tuhan yang siap membantu kami untuk menghadapi segala penderitaan yang ada. Ya Tuhan,
Biarlah hari ini kami boleh ingat bahwa di dalam penderitaan kami, Tuhan membentuk kami untuk lebih dewasa di dalam iman kami kepada Tuhan. Di dalam penderitaan kami boleh mengerti bahwa ada Roh Kudus yang selalu menolong. Dan biarlah ketika kami dihibur di dalam penderitaan, kami juga boleh dapat menghibur orang lain yang sedang mengalami penderitaan. Sehingga pimpinan dan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami jalaninnya dengan tidak merasa terbeban berat, melainkan sukacita karena penghiburan yang datang daripada Tuhan. Di balik semua penderitaan, ada hal yang Tuhan ajar kepada kami. Biarlah kami boleh mengerti akan 3 hal ini. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap kami, jemaat Tuhan yang sedang mengalami penderitaan. Kuatkan dan mampukanlah mereka, sehingga mereka boleh keluar dari masa-masa sulit. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita boleh dengar pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan itu mengajak setiap kita untuk selalu dekat, untuk selalu terpaut dengan Tuhan Yesus yang adalah satu-satunya Allah dan Juru Selamat, penolong dalam hidup kita. Biarlah setiap kita boleh percaya bahwa kekuatan dalam hidup kita itu hanya kita boleh dapat dari Tuhan Yesus, Allah dan sahabat sejati kita. Mari berseru, mari berharap, mari percaya kepada Tuhan Yesus. Sama-sama dengan segenap hati, letakkan hidup kita kepada Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berharap dalam Yesus. Mari sama-sama dengan segenap hati katakan, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita percaya kekuatan dalam hidup kita hanya dalam Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap
Mari bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi, kita bangkit berdiri bersama, kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan dan pimpinan Tuhan hingga sampai saat ini. Kami bersyukur saudara-saudari kami yang boleh berulang tahun, baik saudara Weli Agus Budiono dan Ibu Ana Sutejo, dengan usia yang bertambah, mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Di dalam pergumulan hidup mereka, Tuhan mengetahuinya. Biarlah mereka terus percaya dan bersandar hanya kepada Tuhan, sehingga hidup mereka boleh sungguh berbahagia, penuh sukacita. Apapun yang sedang mereka alami, iman mereka dikuatkan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan, majelis, aktivis, jemaat, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda. Tuhan, lindungilah, berkatilah setiap keluarga besar jemaat GK Agape, dimanapun mereka berada, di dalam segala mengerjakan aktivitas, baik di rumah maupun di luar rumah. Tuhan tolong lindungi keluar masuk mereka. Kesulitan, tantangan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, Tuhan mengetahuinya. Dan kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak Tuhan sendirian. Tuhan pasti menyertai, mendampingi, bahkan menolong mereka di dalam penderitaan yang dialami. Agar sekiranya setiap jemaat Tuhan sungguh hidup berbahagia dengan damai sejahtera, kasih karunia daripada Tuhan Yesus saja. Sehingga di dalam mengerjakan segala sesuatu, mengerjakannya dengan sukacita di dalam Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami pemulihan sakit penyakit, baik itu penginjil Arif Yapminlu, Mak Syokming, Bu Santi, Ai Jaicu, Bapak Irawan. Tuhan tolonglah, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang lain, di dalam situasi pergumulan hidup yang sedang mengalami sakit penyakit. Mereka tidak mengalami hilang harap, tapi biarlah ketika segala apa yang mereka sedang alami, mereka belajar seperti Rasul Paulus, tetap memuji dan memuliakan Tuhan, tetap bersyukur dan menyembah Tuhan. Karena apa yang dialami tidak melebihi kekuatan dan kemampuan kami. Karena itu Tuhan, biarlah pengharapan mereka kepada Tuhan, pertolongan Tuhan, lewat terapi, para medis, obat-obatan semua, Tuhan pakai, sehingga mereka boleh mengalami pemulihan, kesembuhan daripada Tuhan.
sehingga mereka boleh kembali dapat beraktivitas, melakukan segala kegiatan tanpa ada hambatan dari penderitaan tubuh jasmani. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Tuhan tolong, biarlah gereja kami boleh terus Tuhan berkati di dalam menjalankan segala program-program yang ada, di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan kerohanian. Tuhan boleh menolong semuanya dapat bekerja sama sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Meskipun di dalam situasi keadaan pandemi COVID-19 ini, rohani jemaat Tuhan terus diisi, terus mengalami pertumbuhan iman di dalam Tuhan. Kami mohon Tuhan, agar gereja kami terus dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kami boleh juga diberikan kesempatan oleh Tuhan membawa persembahan kami. Biarlah kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk mendukung segala pelayanan-pelayanan yang ada, baik untuk kebutuhan, keperluan, untuk renovasi gereja, untuk kebutuhan, keperluan, pelayanan-pelayanan yang lain, semua boleh dapat tercukupi adanya. Dan Tuhan teruslah kiranya memberkati setiap jemaat Tuhan di dalam segala pekerjaan usaha yang mereka lakukan. Kecil maupun besar, Tuhan memberkatinya. Sehingga di dalam keluarga mereka pun boleh mengalami kecukupan, kebutuhan makan dan minum. Semua itu karena pemeliharaan Tuhan atas setiap jemaat Tuhan, khususnya GKA Agape. Tak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam situasi keadaan yang ada. Tuhan tolong sehingga lewat presiden, wakil, para menteri semua di dalam mengambil suatu keputusan, di dalam menjalankan keputusan-keputusan yang ada, biarlah ada kerjasama satu dengan yang lain. Ada orang-orang yang ingin mengganggu, merongrong bangsa kami. Tuhan tolong agar mereka boleh disadarkan, sehingga mereka boleh bertobat, sehingga mereka di dalam situasi keadaan ini, mereka boleh bersama-sama mendukung, sehingga bangsa kami ini boleh keluar dari masa-masa sulit, sehingga bangsa kami ini boleh sungguh menang di dalam segala apa yang Tuhan uji bagi bangsa kami. Bangsa kami lebih mengalami kedewasaan di dalam Tuhan, di dalam cara berpikir, di dalam cara mengkritik, di dalam cara berinteraksi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap pergumulan kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Penginjil John-Ri Ferdinand Kali. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Tuhan, kami percaya bahwa segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi, pasti Tuhan punya tujuan yang baik bagi kami. Karena itu biarlah kami mengarahkan hati kepada Tuhan, kami percaya kepada Tuhan, dan terus berharap dan beriman hanya kepada Tuhan. Karena itu kiranya Tuhan memberkati kami. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan jemaat sekalian. Selamat hari Minggu, sampai bertemu di ibadah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku